Taisei Marukawa resmi jadi pemain asing pertama Persebaya. Dikutip dari persebaya.id. Akhirnya Persebaya berhasil mengikat satu pemain asing untuk musim 2021. Taisei Marukawa menjadi pemain pertama bajul ijo yang didatangkan. Pemain asal Jepang tersebut resmi berseragam Persebaya setelah menandatangani kontrak di kantor marketing Persebaya, Senin tanggal 31 Mei siang, dengan durasi 1 musim. Raut wajah gembira tampak dari Taisei saat keluar dari ruang pertemuan setelah penandatanganan kontrak. Ia mengaku tak sabar untuk membela klub kebanggaan arek-arek Surabaya. Saya senang akhirnya bisa bergabung dengan klub sebesar Persebaya. Suporternya juga sangat fanatik. Saya akan berjuang keras untuk memberikan yang terbaik, ungkap Taisei. Mungkin banyak yang belum mengenal pemain kelahiran Hiroshima, 24 tahun lalu tersebut. Karena memang ini musim pertama Taisei bermain di klub profesional Asia. Pecinta serial anime One Piece tersebut mengawali karir di Eropa bersama Senglea Athletic FC. Taisei menghabiskan 2 musim bersama tim yang berlaga di kompetisi teratas Malta itu. Selanjutnya Taisei berpindah ke sesama klub Malta, Valletta, hingga akhirnya mencicipi laga kualifikasi Europa League saat berseragam Noah Jurmala pada awal tahun ini. Taisei adalah pemain serba bisa. Menurut penuturannya, ia dapat bermain di beberapa posisi. Gelandang serang menjadi pos utamanya. Namun ia juga sering mengisi posisi winger. Dirinya menargetkan untuk bisa membawa prestasi bagi Persebaya. Bahkan ia ingin membantu tim untuk mencetak lebih banyak gol. Harapan saya pastinya bisa membawa trofi untuk tim. Kalau target pribadi saya berharap bisa mencetak lebih dari 10 gol, tandasnya. Taisei Marukawa gunakan nomor punggung 10 penerus Makan Konate. Dikutip dari bola.net. Gelandang anyar Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa akan menggunakan nomor punggung 10. Hal itu sesuai dengan permintaannya kepada manajemen usai menandatangani kontrak. Taisei Marukawa meminta nomor punggung 10 karena dia mengidolakan Lionel Messi. Messi mengenakan nomor yang sama bersama klubnya, Barcelona dan timnas Argentina. Dia minta nomor 10 karena dia mengidolakan Messi. Tadi dia bilang kalau mengidolakan Messi, kata sekretaris Persebaya, Ram Surahman kepada bola.net. Taisei Marukawa dikontrak Persebaya dengan durasi 1 musim dan ada opsi diperpanjang. Dia menjadi pemain asing pertama yang direkrut oleh tim Kota Pahlawan pada kompetisi musim ini. Taisei Marukawa juga sudah menjalani latihan perdana bersama Persebaya. Dia bergabung dalam sesi latihan di lapangan markas kepolisian daerah, Mapolda. Lebih lanjut, kata Ram, manajemen tidak kesulitan untuk mewujudkan permintaan Taisei Marukawa terkait nomor punggung tersebut. Sebab, nomor 10 di Persebaya saat ini tidak bertuan. Sebelumnya, nomor punggung tersebut dipakai oleh gelandang asal Mali, Makan Konate. Namun, dia memutuskan pindah ke Terengganu FC setelah penundaan kompetisi di Indonesia. Nomor 10 kosong,
Kan punyanya si Konate, lanjut pria asal Gresik, Jawa Timur tersebut. Sebelum makan Konate, nomor punggung 10 di Persebaya juga digunakan oleh pemain asing, yakni Robertino Pugliara dan Damian Lizio. Komentar Aji Santoso setelah melihat latihan perdana Taisei Marukawa. Dikutip dari surya.co.id. Pemain asing baru Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa sudah mengikuti latihan tim kemarin sore Senin tanggal 31 Mei. Pada latihan yang digelar di gym area City of Tomorrow Mall, Surabaya, Taisei Marukawa tak banyak menjajal menu latihan seperti yang dijalankan rekan setimnya yang lain. Say hi to supporter. Hi. Wani. Good. Mantan pemain Valletta FC, klub liga teratas Liga Malta itu hanya banyak menjajal menu latihan running. Menilai latihan perdana pemain asing barunya, pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut kondisi Taisei Marukawa cukup baik. Jelas kondisi dia pasti dalam kondisi yang baik, sehat, karena abis general check up juga. Jadi dia tidak ada masalah, kata Aji Santoso usai memimpin latihan tim. Tetapi memang kondisinya belum 100%, tambah Aji Santoso. Agar kondisi fisik Taisei Marukawa bisa cepat sejajar dengan teman yang lain di dalam tim, Aji merencanakan berikan menu khusus pada Taisei. Harapannya, ketika tim mulai memasuki menu latihan taktikal yang direncanakan mulai diberikan sejak pekan depan, Taisei Marukawa kondisinya sudah meningkat jauh dari kondisi saat ini. Mulai besok dia, Taisei, akan melakukan individual training bersama pelatih fisik, pungkas mantan pelatih timnas Indonesia itu. Sebelumnya, Taisei Marukawa mengatakan, ia senang bisa benar-benar resmi menjadi bagian Persebaya. Ia berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya agar bisa mempersembahkan prestasi bagi Bajul Ijo. Harapan saya pastinya bisa membawa trofi untuk tim. Kalau target pribadi, saya berharap bisa mencetak lebih dari 10 gol, tegas Taisei Marukawa. Akhirnya izin keramaian Liga 1 dan Liga 2 resmi terbit. Dikutip dari bolasport.com. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang langsung menerbitkan izin Liga 1 dan Liga 2. Sejatinya, izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dijanjikan terbit pada tanggal 27 Mei tahun 2021. Akan tetapi harus ditunda. Sebab, saat itu Listio Sigit Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke Papua. Dari hasil diskusi memutuskan izin keramaian, diterbitkan dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kata Listio Sigit Prabowo. Penyelenggaraan Piala Menpora menjadi evaluasi kami. Beberapa waktu lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus. Satu hal kami sayangkan di akhir, kerumunan supporter saat final Piala Menpora rampung, sambung Listio Sigit Prabowo dalam sesi jumpa pers di Jakarta. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali, senang izin Liga 1 dan Liga 2 diterbitkan Polri.
Kedatangan saya dalam rangka meneruskan izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021 sampai tahun 2022, ujar Zainuddin Amali. Dan bagaimana yang juga sudah kami lakukan pada saat izin turnamen izin Piala Menpora, sambung Amali. Pada kesempatan tersebut, Zainuddin Amali juga didampingi Sesmenpora, Gatot S. Dewa Broto. Adapun pelaksanaan kompetisi Liga 1 direncanakan bergulir pada tanggal 10 Juli mendatang. Sedangkan kompetisi Liga 2 diagendakan berlangsung 14 hari kemudian setelah kick-off Liga 1. Skill Bruno Mota pemain asing terbaru incaran Persebaya. Persebaya semakin aktif dalam perburuan pemain asingnya di minggu-minggu ini. Setelah berhasil mendatangkan Taisei Marukawa dari Jepang, tak lama lagi Persebaya juga akan kedatangan striker dari Brasilnya, yang kini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia, yaitu Jose Wilson. Dua pemain tersebut, Taisei Marukawa dan Jose Wilson, sudah pasti akan memperkuat Persebaya di musim ini. Kini yang terbaru datang dari posisi yang ditinggalkan Makan Konate di musim kemarin. Nama Bruno Mota digadang-gadang akan menjadi pemain asing ketiga Persebaya kali ini. Bruno da Mota Miranda, atau yang dikenal sebagai Bruno Mota, adalah pesepak bola Brasil yang bermain sebagai gelandang serang untuk CSA. Bruno Mota lahir di Curitiba, Paraná, Brasil, tanggal 22 Mei tahun 1995. Dengan tinggi 187 cm, Bruno Mota bermain di posisi gelandang serang. Dalam karirnya, Bruno Mota bergabung dengan tim muda Atlético Paranaense pada 2010, setelah memulainya di internasional. Dia melakukan debut seniornya pada tanggal 22 Februari tahun 2015, masuk sebagai pemain pengganti di babak pertama dalam kekalahan tandang 0-2 melawan Coritiba untuk kejuaraan Campeonato Paranaense. Setelah dipromosikan ke skuad utama pada bulan Maret, Bruno Mota melakukan debut Serie A pada tanggal 19 Juli tahun 2015, dimulai dengan kemenangan kandang 1-0 melawan Chapecoense. Dia mencetak gol pertamanya dalam kategori tersebut pada tanggal 27 September. Mencetak gol timnya hanya dalam kekalahan kandang 1-2 melawan Ponte Preta.